Allahu 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 Allah Allahu Allah. Baiklah, pada malam ini sebagaimana yang sudah dibacakan, kajian kita yaitu masih di surah Al-Maidah. Kita awali dengan ayat yang ke-20. Surah Al-Maidah kita awali dengan ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadam minal 'alamin. Dan ingatlah ketika berkata Nabi Musa bagi kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa? Yaitu Bani Israel. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel itu? Ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah pernah diberikan kepadanya. Apa itu? Ij'ala fikum anbiya'a. Karena Allah menjadikan di kalanganmu para nabi. Yang pertama nikmat Allah kepada Bani Israel, yaitu banyak sekali para nabi dan para rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka. Ya. Nabi Yusuf. Yang pertama Nabi Yusuf, yaitu anak Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub namanya Israel. Jadi nabi yang pertama di kalangan Israel yaitu Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain. Banyak di kalangan mereka. Jadi Musa mengatakan, Ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Dan Allah jadikan kamu akan orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Berbebas dari mana, Pak? Terbebas daripada jajahan Firaun. Firaun itu bukan Bani Israel. Firaun itu juga bukan Yahudi. Firaun adalah Qibti. Jadi orang-orang Bani Israel pada waktu itu dijajah oleh Firaun. Termasuk di dalamnya bapak dan ibunya Nabi Musa sendiri. Jadi bapak dan ibu Nabi Musa merupakan pelayan di rumah Firaun. Maka Nabi Musa pun dipelihara oleh Firaun dan istrinya Asiyah. Jadi orang Bani Israel dijajah. Kapan mereka selesai daripada penjajahan itu? Ketika Allah menenggelamkan Firaun di Laut Merah. Setelah itu baru mereka jadi orang yang merdeka. Di bawah pimpinan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama apa? Allah jadikan antara kalian para nabi dan Allah merdekakan kalian daripada penjajahan Firaun yang sangat amat kejam itu. Yang ketiga apa? Wa atakum ma lam yuti ahadam minal alamin. Dan Allah memberikan kepada kalian apa saja yang tak pernah diberikan kepada seorang pun manusia yang ada di muka bumi ini. Apa diberikan kepada orang Bani Israel itu?
minal manna wassalwa. Manna wassalwa itu makanan dari surga, Pak. Makanan dari surga tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada Bani Israel pada waktu itu. Kemudian juga diberikan kepada Maryam, ibu daripada Nabi Isa kemudian. Tapi yang pertama diberikan kepada umat Nabi Musa yaitu manna wassalwa. Yang keempat apa? Wa falaqal bahra. Dan Allah membelah lautan. Dan lain demikian. Bagaimana Allah selamatkan Bani Israel ketika dikejar oleh Firaun dengan bala tentaranya, Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa membawa umatnya Bani Israel itu ribuan orang dikejar oleh Firaun, ratusan ribu bala tentaranya. Tak tahu kemana muslimin sekalian. Akhirnya Nabi Musa bersama pengikutnya bertemu dengan Laut Merah. Mau maju laut, mundur tembok. Di depannya laut, di belakangnya bala tentara dengan senjata yang hebat pada waktu itu. Nabi Musa hanya berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya bantuanmu ya Allah. Nabi Musa menepuk air laut itu dengan tongkatnya. Lalu jadi jalan tol. Nabi Musa berangkat bersama dengan bala tentaranya, bersama dengan pengikutnya, Bani Israel. Dikejar di belakang oleh Firaun dengan tentaranya yang hebat, dengan kuda-kuda terlatih. Sampai Nabi Musa dan pengikutnya di seberang sana, Allah satukan kembali air laut. Mereka tenggelam dan mati semua. Termasuk di dalamnya matilah Firaun. Itu Nabi Musa ingatkan kepada kaumnya. Hai kalian, ingat. Kenapa keras sekali otak kalian? Ya kaumi. Wahai kaumku. Udkhul ardal muqaddasah. Udkhul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Sekarang kaumku, silakan masuk akan bumi muqaddasah, yaitu Baitul Muqaddis. Bumi yang suci. Allati kataballahu lakum, di mana itu menjadi wajib bagi kalian. Sekarang kalian semua, kata Musa, ayo masuk ke bumi Baitul Maqdis. Allah telah mewajibkan kalian untuk masuk ke situ, yaitu ke negeri Syam. Amarakum bidkhuliha wahya Syamu. Allah perintahkan kalian dengan masuknya Muqaddis. Apa itu? Wahya Syamu. Itu adalah negeri Syam. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan jangan kamu kembali ke belakang, maka kamu menjadi orang yang rugi. Jangan kamu kembali. Tanhadimu khaufal udwi, kamu bingung karena kamu takut akan musuh, maka kamu menjadi rugi. Masuk ke negeri Baitul Maqdis. Ini Nabi Musa mengajak kaumnya untuk masuk ke negeri yang suci itu, namanya negeri Syam.
Apa kata mereka? Apa jawaban mereka orang-orang Bani Israel itu, Pak? Padahal Allah sudah memberikan mereka para nabi, Allah merdekakan dia daripada Fir'aun, Allah belah laut kepada mereka, Allah berikan makanan surga. Apa jawabannya? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sesungguhnya negeri Muqaddis itu ada kaum yang kuat-kuat, yang keras. Siapa itu? Min Baqiyah Adin, bekas daripada kaum Ad, Pak. Kaum Ad itu sangat-sangat kuat. Tawilan zawi kuwatin. Orang itu panjang-panjang, Pak. Dan sangat-sangat kuat. Jadi orang Bani Israel takut. Takut dengan bekas kaum Ad. Maka mereka enggan masuk ke negeri Muqaddis itu. Wa ilna la nadkhulaha hatta yakhruju minha. Hai Musa, kami tidak akan masuk ke Muqaddis itu kecuali mereka keluar. Kalau mereka orang-orang Ad itu tetap masih berada di Muqaddis, kami tidak akan masuk. Tapi kalau mereka masuk keluar, baru kami masuk. Fayakhruju minha fa inna dakhilun. Apabila mereka keluar di negeri Muqaddis itu, fa inna dakhilun, maka kami baru masuk ke sana. Ini jawaban orang Bani Israel ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk masuk ke sana, mereka takut dengan kaum Ad itu. Bapak Ibu sekalian, ketika itu qala lahum rajulani, berkatalah bagi mereka dua orang laki-laki. Rupanya ada dua orang laki-laki ini yang diangkat oleh Allah tadi kepada mereka 12 pemimpin. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa pada mereka Allah angkat 12 pemimpin. Karena anak Nabi Yakub itu 12 orang. Masing-masing mereka menjadi sukunya di kemudian hari. Jadi ada dua orang itu berkata, siapa dua orang itu? Minal ladzina yakhafuna, yaitu orang-orang yang takut akan mukhalafah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi masuk ke Muqaddis itu perintah Allah. Di mana mereka semua takut, tapi ada dua orang mengajak, ayo kita masuk ke sana saja. Siapa dua orang itu Bapak Ibu sekalian? Wahuma Yusha'u wa Kalib, yaitu Yusha' dan Kalib. Ini dua orang pemimpin yang diangkat Nabi Musa, yaitu Yusha' dan Kalib. Minan niqabah, daripada pemimpin mereka yang dibangkitkan mereka oleh Musa. Jadi termasuk 12 orang pemimpin mereka adalah Yusha' dan Kalib. Annamallahu alaihima, di mana Allah sudah memberi nikmat kepada keduanya, yaitu Yusha' dan Kalib itu. Apa nikmat Allah kepadanya? Bil ismati, yaitu dengan terpelihara. Dua orang ini adalah orang yang sangat sopan, Pak. Orang yang sangat terhormat. Orang yang sangat setia kepada Nabi Musa. Fakatama matala alaihi min halihim ila an Musa. Maka keduanya menyembunyikan apa yang dinampakkan atas keduanya daripada hal mereka kecuali pada Nabi Musa. Dengan sebalik pemimpin yang lain. Dia menyampaikan hal-hal yang positif kepada Nabi Musa. Sementara yang lain menyampaikan hal-hal yang negatif. Apa kata kedua pemimpin itu? Yaitu Yusha' dan Kalib pada waktu itu. Hai kalian, udkhulu alaihimul baba.
masuk olehmu di atas mereka akan satu pintu. Yang di Al-Baqarah disebutkan bahwa masuk sambil sujud, ya, masuk sambil sujud. Sujud di sini adalah bukan sujud salat, ya, tapi inhina, sambil nyurung diri. Apa namanya? Babal qaryah. Wala takhsyauhum fa innahum ajsadun bila qulubin. Jangan kamu takut kepada orang itu, kepada kaum Ad yang keras-keras itu. Kenapa jangan kamu takut? Bahwa sungguh mereka itu punya jasad tapi tak punya hati. Itu orang-orang bekas kaum Ad itu punya jasad dia panjang, dia besar, dia kuat. Tapi bila kulubin mereka tidak punya hati. Masuk ke sana. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Apabila kalian masuk dari pintu itu, maka kalian akan menang. Kalau kita masuk lewat pintu itu, kita akan menang. Bisa mengalahkan kaum Ad itu yang ada di Muqaddis. Qala, dia pun berkata, zalika tayaqqinan minasrillahi. Yang demikian itu karena kita yakin dengan bantuan Allah. Dengan bantuan Allah. Dan izzatnya Allah dan janjinya Allah. Kita akan menang melawan mereka. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah. Maka bertawakallah jika kamu orang yang beriman. Kita bertawakal kepada Allah jika kita orang beriman. Ketika itu mereka juga menjawab. Setelah ada saran daripada Yusha dan Kalib, yang seperti tadi saya bacakan, orang Bani Israel pun menjawab lagi. Begitu keras orang itu, Bapak Ibu sekalian. Qalu, dia menjawab. Mereka menjawab. Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Hai Musa, bahwa sungguh kami tidak akan masuk ke sana selama-lama, selama mereka itu ada di dalamnya. Selama kaum Ad masih ada di Muqaddis, kami tak akan masuk selama-lamanya. Ini komitmen kami. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka pergilah kamu wahai Musa dan Tuhanmu, maka berperanglah melawan mereka. Kami tetap duduk di sini. Ini kata pembesar-pembesar Bani Israel. Silakan kamu pergi dengan Tuhan Anda. Katanya. Melawan dia. Kami tetap komitmen tak masuk. Padahal sudah berapa nikmat yang mereka terima. Tapi tetap berkeras melawan nabinya, Nabi Musa. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa frustasi. Nabi Musa frustasi, Pak, dengan kaumnya. Ya. Qala Musa hina idin. Ketika itu Nabi Musa berkata. Apa kata Musa? Ini kata-kata putus asa, Pak. Rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi. Duhai Tuhanku, sesungguhnya diriku tidak akan menguasai kecuali hanya diriku dan saudaraku. Aku tak akan menguasai selain daripada keduanya, yaitu saya dan Harun. Ya Allah, saya tak mampu menguasai hari ini kecuali saya sendiri dan abang saya Nabi Harun. Fafruq bainana wa baina qaumil fasiqin. Ya Allah, pisahkan di antara kami dan antara kaum yang fasik.
Jadi Nabi Musa minta pisah Pak dengan kaumnya. Nabi Musa minta pisah dengan kaumnya karena mereka sangat keras kepala. Tak mampu kuasai kecuali hanya saya dan abang saya, Nabi Harun. Ketika Nabi Musa berkata itu, Allah pun menjawab, Pak. Qala ta'ala, Allah berfirman. Apa firman Allah? Fa innaha muharramun alaihim. Maka bahwasanya bumi muqaddis itu diharamkan di atas mereka. Allah mengatakan itu bumi muqaddis itu haram atas mereka. Ayyadkhulaha, bahwa mereka masuk ke dalamnya arba'ina sanah, akan 40 tahun. Sekarang Allah haramkan bumi itu kepada mereka selama 40 tahun, Bapak Ibu sekalian. Yatihuna fil ardi, di mana mereka bingung dalam bumi. Bingung di bumi itu. Wahia, dan dianya bumi Maqdis itu adalah 9 farsakhah, Pak. Kata Ibnu Abbas. 9 farsah. Ya. Kalau kita kasar salat 2 farsah. 2 farsah sekitar 90 kilo. Jadi 9 farsah. Ya. Jadi luas tanah Baitul Maqdis itu adalah 9 farsah. Ya. 45 kilo kali 9. Begitulah luasnya. Fala ta'sa'alal qaumil fasikin. Maka jangan kamu putus asa wahai Musa di atas kaum yang fasik itu. Jadi mereka 40 tahun bingung di bumi itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian kepada mereka? Ruwiya annahum, diriwayatkan bahwa suku mereka kanu yasiruna laila jadina faida asbahu idahum fil mawadhi'il ladzi abtada'u minhu. Adalah mereka berjalan pada malam hari dengan bersungguh-sungguh, Pak. Jadi Nabi Musa sudah masuk ke sana, sementara mereka di luar. Namanya di padang teh, Pak. Namanya padang teh. Mereka pada malam hari berjalan dengan sangat sungguh. Tiba-tiba pada waktu pagi, mereka berada pada tempatnya dia berjalan. Misalnya begini, Pak. Pada malamnya berjalan di Cunda, Pak. Menuju ke timur. Berjalan sampai pagi. Sampai pagi, ke Cunda lagi. Ke Cunda lagi sampainya. Wa yasiruna nahara kadzalika. Dan berjalan mereka itu pada waktu siang juga seperti itu. Waktu pagi berjalan di Cunda lagi sampai malam. Tiba-tiba sampai di Cunda lagi. Itu selama 40 tahun, Pak. Ija berangkat hinoi sama masjid, ija tok support Pak Salam. Malam ija bengah Pak Salam. Nyan memutar-putar Bapak Ibu sekalian selama 40 tahun kepada orang Bani Israel. Itu siksaan. Hatta qaradu kulluhum, sehingga mereka mati semua, Pak. Mereka mati semua. Illa man lam yablugh 20, kecuali anak-anak yang tidak sampai umur 20 tahun. Itu yang hidup. Yang tinggal ngaji nawa. Tinggal ngaji nawa. Ngejek bercakap anu. Yang umur 20 tahun hidup nyan yang udip, Pak. Yang lain mandung mati. 20 tahun muwet-wet dalam padang teh bapak seinan. Berapa banyak mereka, Pak? Wa kanu sita mi'ati alafin, dan adalah mereka itu 600.000 orang. 600.000 mati dalam 40 tahun ku sekalian.
yang udip, yang umur 20 tunjuk. Wa mata Haruna wa Musa fitihi, juga wafat Nabi Harun dan Nabi Musa di padang tih itu. Ya, jadi beliau juga Nabi Harun dan Nabi Musa juga wafat di situ. Wakana, dan adalah rahmat Allah bagi keduanya, Harun dan Musa, wa azaba liulaika, dan azab bagi mereka. Jadi Nabi Musa dan Harun mendapat rahmat, sementara mereka mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Musa bermohon kepada Allah ketika matinya, ketika wafatnya. Apa permohonannya? Bahwa menghampirinya daripada bumi Muqaddis. Kuburanku dekat dengan bumi Muqaddis. Bagaimana dekatnya, Pak? Dekatnya selemparan batu. Kalau di kuburnya Nabi Musa dan Harun kita lempar batu, jatuh ke Muqaddis. Situ kubur Nabi Musa yang dia mintakan. Sebagaimana ada dalam hadis. Dan setelah itu Allah angkat Nabi Yusa. Yusa tadi ya. Yusa yang tadi Allah angkat menjadi Nabi, tapi bukan Rasul, Pak. Sesudah 40 tahun. Dan Allah perintahkan kepada Yusa untuk memerangi Jabbarin. Jadi Jabbarin yang tadi, kaum Ad, diperangi oleh Nabi Yusa, Bapak Ibu sekalian. Fasara biman baqiya ma'ah. Maka berjalanlah Yusa itu dengan orang-orang yang kekal bersamanya. Ya. Yang bergabung dengan Nabi Yusa, termasuk anak muda tadi yang 20 umur belum meninggal, itu bergabung nama Yusa, lain semua mati, Bapak Ibu sekalian. Wakana, dan adalah peperangan Yusa dengan orang Jabbarin itu pada hari Jumat. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ketika Yusa memerangi mereka, apa yang terjadi? Wa wuqifat lahu syamsu sa'atan. Allah tahan matahari 1 saat, Pak. Matahari Allah tahan 1 saat, Pak. Hijau matoroh neja. Dedam matoroh. Hatta sehingga selesai Nabi Yusa memerangi mereka. Maka dari Ahmad dalam masnadnya satu hadis, inna syamsa lam tuhbas ala basarin illa liyusa, bahwa sungguh matahari tidak ditahankan atas manusia kecuali bagi Nabi Yusa. Jadi selama hidup dunia ini tidak pernah matahari berhenti kecuali bagi Nabi Yusa ketika beliau memerangi orang-orang Jabbarin tadi. Ya, jadi sehingga kenapa matahari ditahankan? Untuk Nabi Yusa masuk ke Muqaddis itu. Ya. Makasih.